Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang menolong kami, yang menuntun kami, yang menegur kami. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu terus menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, kami percaya kami mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa mujizat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu, supaya kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu. Sebab kamilah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh umat-Mu. Biar hamba-Mu selalu mendapatkan pengurapan yang daripada-Mu. Karena kami percaya pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi. Ya, dalam hampir 1 bulan ini saya ada di luar kota. Ya, bersama istri saya, karena kami mengantar anak kami yang paling kecil untuk lanjut kuliah. Ya, jadi selama hampir 1 bulan ini saya tidak ada dalam jadwal di GBI Glow. Ya, haleluya. Senang sekali saya bisa ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Nah, tema pada malam hari ini adalah suka menolong sesama. Ya, suka menolong sesama. Kita percaya, kita tahu bahwa Indonesia memiliki budaya gotong royong, betul kan? Tapi terakhir ini mulai hilang. Ya, terakhir ini orang sudah tidak lagi. Ya, kalau dulu kita masih lihat kalau ada yang susah, ada yang kedukaan, ada yang ini, semua pada berbondong-bondong untuk menolong, ya, kerja bakti bersama dan sebagainya. Tapi sekarang era saat ini era individualistik yang sangat-sangat tinggi. Ya, orang lebih mementingkan dirinya sendiri, orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan itu pun terjadi di gereja Tuhan, betul kan? Ya. Karena semua jemaat, kalau kita lihat strata sosial tidak sama, betul kan? Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Firman Tuhan katakan hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Nah, oleh karena itu, biar pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita mempunyai kesukaan untuk menolong sesama. Mari kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman,
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan. Kapan kesempatan itu tidak ada lagi? Ketika kita tidak ada di bumi ini. Ya. Jadi selama kita masih hidup, firman Tuhan katakan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada siapa saja. Tetapi firman Tuhan katakan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itulah yang paling dekat dengan kita. Ya, saling menolong. Nah, ketika kita menolong orang lain, berarti kita sedang menabur kebaikan. Ya, firman Tuhan katakan jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Kalau kita menabur kebaikan, kita menabur pertolongan, kita akan menuai hal yang lebih baik lagi. Ya, saya tidak tahu. Biasanya ada orang-orang yang mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Ya, mungkin karena ada orang tua atau ada lagi yang di atas kita yang menabur, keluarga kita, opa kita, oma kita yang menabur kebaikan. Akhirnya anak cucunya mendapatkan kemurahan. Ya, saya banyak mendapatkan pertolongan. Ya, saya tidak tahu ketika saya bawa anak saya ke Bali untuk kuliah, dan ternyata cari kos di Bali itu lebih gampang cari kerja dibanding cari kos. Ya, jadi ketika saya bawa dia untuk pendaftaran kembali, sekalian cari kos, ke sana kemari, masuk lorong, keluar lorong, ya, cari di sekitar kampus dan sebagainya, cari informasi di security, siapa tahu ada informasi, kami pergi cari, tidak ada. Ya, saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Ternyata ada mahasiswa saya, seorang ibu. Ya, dia jemput saya, terus kemudian ya dia bawa saya sampai di tempat, lalu kemudian dia undang malamnya untuk ikut woman fellowship, woman praying fellowship begitu. Jadi saya disuruh ikut di pertemuan wanita. Haleluya. Tapi pada waktu pertemuan wanita itu saya percaya ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang pegang kendali. Dalam pertemuan itu saya diminta untuk memberikan kata-kata penguatan. Ya, saya sampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian saya sampaikan tujuan saya ada di Bali. Saya lagi cari kos. Ternyata ada beberapa yang ada di situ. Pak, saya tahu tempat kosnya. Pak, di rumah saya di sini ada kosnya, Pak. Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan buka jalan. Karena saya ingat dulu opa saya. Opa saya itu kalau ada kenalan, ada siapa saja yang datang dari kampung, ya, karena dia punya mobil angkutan, ya, pertama di kota itu, jadi angkutan dari kota ke kampungnya, ya, dia perintis awal. Jadi siapa saja yang datang ke kampungnya ditampung di rumahnya, makan diberi makan. Jadi itu tempat masak nasi itu besar-besar semua, masak sayur semua itu
ya itu katoang apa, itu besar-besar semua. Ya, jadi saya percaya, saya menikmati kemurahan Tuhan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang Tuhan yang mempertemukan. Walau memang saya tidak, ya saya kenal mereka, tapi ada kalanya kita mengenal seseorang, kita tahu orang itu sudah berjanji dengan, kalau datang ke sini hubungi. Tapi ada kalanya yang dia tutup pintu. Ini yang saya, dia buka pintu ya. Saya ketemu, oh ternyata orang ini, oke, saya akan atur semuanya baik adanya. Ya, dan saya percaya itu karena Tuhan. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, kalau kita berbuat baik kepada semua orang, ya kita akan menuai kebaikan-kebaikan itu, bahkan lebih. Karena itu dikatakan selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling menopang, terutama kepada saudara seiman yang sedang lemah atau dalam kesulitan, yang juga memerlukan pertolongan. Ya, Tuhan menyuruh kita, Tuhan memerintahkan kita untuk saling menolong satu dengan yang lain. Kita lihat saudara kita lagi lemah, mungkin kita tidak punya materi yang banyak, betul? Ya, tapi kita bisa memberikan kata-kata penguatan. Kita bisa mendorong, kita bisa menjadi temannya di saat dia dalam kedukaan, dalam susah. Kita bisa mendampingi, kehadiran kita sudah menjadi penghiburan bagi dirinya. Ya, walaupun kita ada, kita cuma diam, kita cuma tepuk-tepuk bahunya. Itu sudah menjadi suatu pertolongan bagi dia. Jadi tidak perlu hal-hal yang besar yang harus dipublikasikan. Ya, datang bawa sumbangan, bawa wartawan, ya dipublikasikan, lihat saya baik. Tidak seperti itu. Ya, tapi dengan hal-hal yang sederhana, saudara bisa menolong orang. Saya ingat, saya dulu banyak sekali menulis renungan, pasal demi pasal. Saya posting saja di Facebook, ya, dan di mana saja saya posting. Suatu kali saya ke Mamasa dalam pertemuan, ada seminar di sana. Seorang hamba Tuhan datangi saya, Pak, terima kasih. Saya tidak kenal dia. Dia bilang, Pak, terima kasih. Tapi dia tahu saya. Waktu saya lagi dalam keadaan down, hampir meninggalkan pelayanan. Tapi saya baca renungan yang Bapak kirim tiap hari. Itu yang menguatkan saya. Sehingga saya tidak meninggalkan pelayanan. Saya kuat kembali. Hal yang sederhana. Ya, hal yang sederhana. Tapi itu bisa menolong orang lain. Jadi firman Tuhan katakan, kepada siapakah pertolongan kita tujukan jika kita membaca nats-nats tadi, ayat-ayat tadi. Yang pertama, kita harus menolong mereka yang sedang jatuh dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Kecenderungan manusia adalah ketika ada orang yang jatuh, kita apa suka cidako. Ya toh? Memang tong itu. Kita justru manusia itu semakin orang jatuh, semakin ditekan untuk jatuh. Ya, kita lihat memang hamba Tuhan itu manusia. Betul kan? Kita lihat ada hamba Tuhan yang jatuh dalam keuangan, jatuh dalam hubungan dan sebagainya. Ada yang di penjara, memang itu sombong apa semua. Kita seringkali mengomentari, bahkan mendorong dengan kata-kata kita, menghakimi, ya, menghakimi. Makanya tadi firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani tinggalkan dia. Jauhkan dia, tekan dia. Tidak? Atau begitu? Apa yang firman Tuhan katakan?
Ayat yang satu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kalau ada teman kita melakukan kesalahan, memang tidak. Jangan seperti itu. Datangi dia, dukung dia, doakan dia, kuatkan dia kembali. Ya, karena itu yang dia perlukan. Dunia sedang menghakimi, tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mengasihi, 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu tidak membongkar balikan, tidak menuntut. Justru kasih itu menutupi. Ya, kita mendoakan. Kalau kita dengar teman kita jatuh, kalau kita dengar teman kita ada banyak masalahnya, ya, dia terpuruk, dia melanggar, ya, jangan kita hakimi. Kita doakan. Kalau dia jauh, kita doakan, kita berikan dia penguatan. Ya, kadang-kadang begini, ada orang yang sakit, kita datang kunjungi, ini mungkin gara-gara dosa. Terus ada lagi yang datang, engkau harus bertobat. Ada lagi yang datang, memang kau ini, saya sudah bilang kau bertobat kok, ya, minta ampun sama Tuhan. 10 orang yang datang, suruh minta ampun, dan dia sudah minta ampun sama Tuhan. Dia sudah selesai dengan Tuhan. Haruskah kita terus mengatakan bertobat tuh? Tidak kan? Yang dia perlukan apa? Penguatan. Yang dia perlukan ada dorongan, motivasi. Ya. Itu adalah perbuatan baik. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi hakim untuk saudara atau orang lain. Jangan menghakimi. Baca Facebook, lihat, ada banyak kata-kata hujatan di situ. Mari kita tebarkan kebaikan. Amin. Kita tabur kebaikan, suka menolong, ya, karena menjadi hal yang sangat penting. Inilah yang membedakan kita dengan dunia. Ya, kita sembari kita menolong, kita juga harus menyadari, hati-hati, jangan sampai kita bisa jatuh dalam hal yang sama. Kita harus sadar diri kita punya kelemahan juga. Ya, nah itu menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi tujuan kita adalah memulihkan, bukan mempermalukan saudara yang jatuh. Kau tahu itu dia, di penjara. Kenapa? Memang tahu. Ya, jangan kemudian sebar gosip sana sini, semakin digosok semakin sip. Ya, jadi bahan cerita. Ya, lebih baik kita tebar kebaikan. Pastikan bahwa mereka yang kita tolong ini memiliki rasa aman dan kepercayaan kepada kita. Jadi hal yang pertama, mari kita tolong mereka yang jatuh, yang berbuat salah, ya, kita tolong mereka. Yang kedua adalah menolong mereka yang berbeban. Apakah di tempat ini Bapak Ibu Saudara tidak punya beban? Tolong yang tidak punya beban angkat tangan. Atau semuanya ada beban? Bila hati terasa berat. Ada di sini? Ada? Banyak? Semua? Ya, berarti semua harus saling tolong-menolong, saling berbagi, betul kan? Ya, salah satu bentuk berbagi adalah ketika kita konseling. Ya, konseling itu merupakan salah satu. Ya, orang datang kepada kita, dia curahkan beban, perasaannya, pikirannya, apa yang menjadi keberatan dalam kehidupannya. Dia datang minta kita tolong didoakan. Itu suatu hal yang baik.
Makanya firman Tuhan kata saling mendoakan kamu satu dengan yang lain. Ya. Nah, jadi kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berada dalam tekanan kehidupan. Nah, jadi kita harus, hal yang pertama adalah kita harus dapat dipercaya. Kita harus dapat pegang rahasia orang. Ini penting. Jangan kemudian rahasia orang lewat kita menjadi rahasia umum. Ya, karena orang itu datang kepada kita berarti dia mempercayai kita. Kita tolong dia, kita doakan dia. Karena biasa dalam altar call saya ketawa-ketawa sendiri. Karena biasa ada juga doa pengumuman. Tahu doa pengumuman? Apa masalahmu? Oh, saya jatuh dalam dosa. Kemarin saya mencuri mangga tetangga saya. Ya. Oh, mari kita berdoa. Oh Tuhan, tolong anakmu ini. Kemarin dia melakukan pencurian, curi mangga tetangga. Sehingga orang lain tahu. Itu namanya doa pengumuman. Atau kita tidak umumkan doanya. Ya, kita tidak memberikan pengumuman. Tapi setelah berdoa, kita datang sama teman kita. Kau tahu? Itu pencuri mangga. Ya, tidak demikian. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Simpan rahasia. Ya, kalau perlu sampai mati. Kecuali dia sendiri yang menyebarkan rahasianya. Ya, kita harus menyediakan waktu, telinga, bahkan tenaga untuk membantu yang membutuhkan. Karena saya tidak tahu, tapi biasa saya terima telepon hanya untuk curhat. Biasanya 1 jam, 2 jam dia cerita. Aduh, saya mau bikin apa ini? Karena saya tidak tahu bikin apa. Tapi hanya dengan menyediakan waktu, mendengar dan mendoakan, orang itu merasa lega, merasa tertolong. Karena ada banyak orang sekarang ingin didengarkan. Istri-istri banyak. Karena istri-istri itu, wanita itu makhluk unik. Ya, dia harus satu hari itu berapa kata-kata yang harus keluar. Beda dengan pria. Ya, makanya ibu-ibu wanita kalau dia lagi cerewet, dengarkan saja. Ya, pasang telinga baik-baik. Ya, bapak-bapak, ya, jangan korong-korong. Ya, istriku bilang, papi ini kita cuma berdua begini baru sudah tidak mau dengar lagi. Saya bertobat untuk itu. Ya, karena anak saya dua-dua ada di luar kota. Ya, dan mari kita saling membantu sama yang lain untuk menghadapi hukum Kristus. Yaitu yang paling dasar adalah kasih. Kasih kepada sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan. Kita menolong mereka yang mengajar kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan tadi, kalau kita ayat yang dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya. Di ayat-ayat yang lain dikatakan, mari kita berikan hormat. Ya, kita menghargai mereka yang menyediakan waktu untuk mengajar kita. Mereka yang memimpin kita dalam kebenaran. Ya. Menaruh respect. Menaruh hormat. Salah satu dukungan yang lain kita bisa memberikan secara materi, moral, ya, kepada mereka yang melayani sebagai pengajar firman. Karena tidak semua, nah ini dia, orang yang mengajar kebenaran muncul dari kerelaan hatinya. Kadang-kadang dia juga banyak kebutuhan, tapi dia menyiapkan diri untuk mengajar. Ya, saya dosen, ya,
Tiap kali harus kalau ini bikin laporan dan sebagainya. Makanya dengan dosen itu kerjanya dosan, ya, hasilnya sen-senan. Ya. Nah, tapi tidaklah demikian. Mungkin ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan khusus untuk itu. Mari kita memberikan penghargaan. Ya, kita tolong mereka. Nah, kita menghargai pelayanan rohani yang mereka lakukan sebagai bagian penting dari pertumbuhan rohani jemaat. Karena itu mari kita tolong mereka, ya. Jadi kepada siapa yang kita tolong? Kepada mereka yang jatuh, kepada mereka yang berbeban berat. Yang ketiga, kepada hamba Tuhan yang melayani, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini, ya, inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa mari kita suka menolong sesama kita. Karena kita tidak tahu firman Tuhan katakan apa? Tabur saja kebaikan, tabur saja. Kapan kita punya kesempatan, kita tabur. Kita tabur. Kita tidak tahu yang mana akan lebih dulu berbuah atau menghasilkan. Betul kan? Kita tidak tahu. Ya, mungkin kita tidak punya materi yang banyak untuk bisa kita tabur. Tapi kita bisa menabur dengan hal-hal yang lain. Saudara ajak teman saudara yang kelihatan jarang makan enak masuk rumah makan. Itu suatu kebaikan. Ya. Ada banyak hal. Tidak perlu tangan kanan memberi, tangan kiri harus tahu. Tidak perlu demikian. Mari kita mengerjakannya karena kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang lain. Bukan karena orang itu sudah banyak berbuat kepada kita, kita harus balas budi kepada dia. Tidak demikian, kita harus tagih. Saya sudah melakukan ini sama kau. Kau harus ganti semua. Tidaklah demikian. Ya, jangan ketika kita menolong orang kita mengharapkan pembalasan dari dia. Kita tolong dia, kita anggap selesai. Betul? Kita cari orang lain yang kita bisa tolong, dan ketika kita kerjakan, kita anggap selesai. Jangan tuntut. Ya, jangan menuntut. Jangan orang tua menuntut kepada anak. Ingat kok, kalau kau sudah kerja, store kok. Ya, jangan. Ya, jangan suami tuntut istri, istri tuntut, saling tuntut menuntut. Itu hanya terjadi di pengadilan. Jangan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kalau kita sudah memberi, tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Jangan tuntut lagi. Biarkan itu seperti kita menabur benih. Tanah digali, taruh benih, ditutup tanahnya, tidak kelihatan lagi. Jangan ceritakan kepada orang lain sebagai suatu kebanggaan. Itu merupakan kesombongan. Ya, kalau kita sudah menabur, taburlah, relakanlah. Ya, terus kerjakan itu, terus kerjakan itu. Coba lihat petani, kalau dia lagi menabur, ya dia tanam benih, dia tidak tanam satu kan? Dia tanam tiap berapa ada ukurannya, dia tanam lagi, ada ukurannya, dia tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi, sampai semua lahan itu ditanam. Ya, pada waktunya kita akan menuai. Amin. Mari kita mempunyai kesukaan untuk menolong sesama. Katakan kiri kananmu, jangan ragu-ragu tolong sesamamu. Ya, tapi jangan kau harap dia kasih kembali. Ya, kasih ibu itu sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Ya seperti itulah kira-kira. Amin. Sama seperti Yesus. Dia memberikan kehidupannya. Dia menuai kita semua. Ya, dia tabur dirinya dalam kematian sehingga kita memperoleh kehidupan.
Itulah penuaian yang Yesus kerjakan. Itulah kebaikan yang Yesus kerjakan. Kalau Yesus sudah berbuat baik, mari kita lakukan perbuatan baik itu untuk menolong sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.